Halo, kita jumpa lagi dari mimbar Mahkamah Kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya pengacara Guntur Alaremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Hari ini kembali menjumpai saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, untuk memberikan, pertama-tama yang ingin saya berikan adalah informasi seputar perkara saya yang sampai sekarang ini masih digoreng-goreng, dan sekaligus memberikan kita edukasi bahwa betapa parahnya hukum di negara ini, ya. Penjara kita penuh bukan hanya karena kejahatan meningkat dan penjahatnya bertambah banyak, tetapi karena penegak hukum seperti hakim, JPU, dan penyidik tidak menjalankan KUHP secara benar. Di banyak persidangan lebih sering dipakai hukum siluman, pasal koordinasi, delik pengkondisian, sehingga amanat KUHP, ya, sehingga amanat KUHP dan KUHP pidana, ya, terutama asas legalitas, ya, diabaikan. Dan pasal 51 ayat 1 KUHP pidana tentang perintah jabatan yang sah kebanyakan dilanggar. Nah, saudara sebangsa setanah air, saya ingin melaporkan kepada rekan-rekan saudara, jangan lewatkan. Pada hari Kamis, saya ini akan menjalani namanya sidang perdana peninjauan kembali atas perkara saya yang saya nilai penuh dengan kecurangan. Ya. Jadi tanggal 24 hari Kamis itu adalah acara sidang peninjauan kembali. Agenda pertamanya, ya, tentu dibacakan, ya, mekanisme peninjauan kembali atas hakim, atas putusan Mahkamah Agung yang dinilai keliru, ya. Jadi istilahnya kalau hakim kilap atau keliru atau salah penerapan hukum, maka harus dilakukan namanya PK, koreksi. Akan tetapi yang aneh bin ajaib, di hari yang sama jaksa mengirim. Jadi kemarin hari Jumat, ya, di hari Jumat malam atau di hari Kamis malam Jumat, JPU mengirim kepada kami, ya, surat panggilan untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung. Saya ingin mengatakan kepada saudara, artinya di surat panggilan yang disamakan waktunya dengan jadwal PK. Nah, secara akal sehat PK itu maksudnya apa? Tentu kan PK itu maksudnya adalah pembatalan, jadi peninjauan kembali atas putusan hakim yang kilap atau keliru penerapan hukumnya. Jadi saudara sebangsa setanah air, ini menjadi aneh. Seolah-olah jaksa ingin melakukan eksekusi pada hari itu. Ingat, saya punya nadi malu dan nadi takut sudah putus. Saya akan pertaruhkan nyawa saya. Jadi saya sampaikan kepada jaksa, Anda yang akan menjadi tim eksekutor atau tim jemput paksa, tolong yang memanggil saya adalah Jaksa Agung, dan saya minta supaya yang hadir di situ adalah Bapak Jaksa Agung sendiri, ya, karena saya sudah tidak percaya jaksanya, sebab jaksa yang katanya menegakkan hukum, mereka itu adalah merekayasa kasus saya. Jadi lebih baik saya ditembak mati, dihadapkan dengan regu tembak, daripada saya harus mengikuti hukum siluman. Pasal yang namanya pasal koordinasi, delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin, ya? Bagaimana mungkin saya mau dieksekusi oleh jaksa yang telah merekayasa kasus saya? Bapak Jaksa Agung yang terhormat, Bapak Jampidum, Jampitsus, Jamwas, ya, Jamintel, saya sudah bersurat, tetapi surat saya hanya mendapatkan tanda terima, Anda sudah terima, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Jadi janjinya Bapak Jaksa Agung ST Burhanuddin akan membinasakan jaksa-jaksa nakal, sampai sekarang saya tunggu.
Saya sudah bersurat secara patuh. Saya minta supaya ini dilakukan eksaminasi. Saya ini pelopor dan perintis daripada lahirnya restoratif justice. Saya ini juga sudah mengirim surat ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung apa? Saya juga sangat sedih. Kenapa? Mahkamah Agung ini loh, ya, itu adalah pintu terakhir untuk orang mencari keadilan. Kok bisa, ya, Mahkamah Agung mengabaikan namanya perintah KUHP? Saya ingin sampaikan melalui kesempatan ini sekaligus kepada teman-temanku, sahabatku, dan seperjuangan serta masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya perubahan di dalam dunia hukum. Kepada saudara-saudara yang ingin supaya terbentuk namanya Komisi Penegakan Hukum, marilah kita bersatu. Karena jujur aja, hukum kita sudah begitu rusak, ya. Seperti tadi saya katakan, penjara kita penuh bukan hanya karena penjahatnya meningkat dan kejahatannya bertambah. Akan tetapi karena apa yang dibilang penegak hukum, mereka tidak menegakkan hukum sesuai dengan perintah KUHP yang benar. Saya ingin menyampaikan kepada Anda sekalian, kepada kita semua. Pertama-tama, saudara harus ingat terhadap perkara pidana yang namanya asas legalitas itu wajib hukumnya. Tapi sekarang ini saya lihat entah mereka nggak tahu, nggak ngerti atau nggak mau tahu atau nggak mau pakai asas legalitas. Ya, kemudian yang namanya KUHP pidana pasal 51 ayat 1 tentang perintah jabatan yang sah. Tolong diketahui bahwa perintah jabatan yang sah itu bukan perintah atasan yang ngawur. Ya, seorang pemimpin tentara memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan pemberontakan, itu atasannya. Kalau namanya salah, tidak boleh, itu bukan perintah jabatan yang sah, tapi itu perintah jabatan yang tidak sah. Ingat, saya mengerti tentang pasal 1 ayat 1 KUHP pidana asas legalitas, dan saya juga mengerti yang namanya apa? Pembenar, ya, namanya pasal pembenar atau yang namanya kalau kita lihat hak imunitas, ya. Hak imunitas itu diatur dalam pasal 51 ayat 1 sebetulnya. Jadi jangan kita belok-belokkan. Polisi memang boleh melakukan penangkapan, tapi tidak semua orang ditangkap. Tentara boleh menembak, tapi tidak semua orang dia tembak. Itu diatur bahwa di dalam perintah jabatan yang sah sesuai pasal 51 ayat 1. Hakim boleh memutus perkara, tapi tidak boleh ngawur. Nah, kali ini saya hadir untuk memberikan kita edukasi. Ya, pertama-tama banyak pasal penting dalam KUHP, ya, yang seolah-olah tidak berlaku, ya, sudah tidak berlaku, seperti pasal 32, ya, pasal 33, junto pasal 125 terkait penggeledahan, ya. Jadi tolong diketahui, penggeledahan itu ada tata caranya. Lalu kemudian, ya, pasal 39, ya, junto pasal 128, ini KUHP, ya, 129, dan pasal 215 tentang pidana ringan atau undang-undang lalu lintas, itu barang bukti, ya, barang bukti yang disita ada tata caranya, ya. Kita ini nggak pernah diberitahukan. Jadi kemudian, ya, kita tahu penyitaan itu ada pada pasal 47 junto pasal 131 dan 132 tentang pemeriksaan surat, ya, pemeriksaan surat, dan pasal 5 pemeriksaan surat. Surat itu tidak semuanya surat dibilang itu sebagai barang bukti. Yang kadang-kadang kita dicekokin bahwa surat. Anda harus ingat, surat itu bukan surat cinta. Surat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memang memiliki jabatan. Jadi kadang-kadang kita salah kaprah. Bukti surat apa? Jadi penyidik, JPU banyak bermain di situ. Hakim juga banyak bermain tentang bukti surat. Tidak semua surat, ya. Surat yang bisa dibilang bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat resmi yang pada dasarnya pada waktu dia diangkat dia disumpah, dan itu biasanya pejabat publik, ya. Kemudian saudara-saudara sekalian, ya, ini pasal 52, ya, kebebasan tersangka memberi keterangan,
Ya, ini KUHP. Kemudian pasal 60 hak tersangka atau terdakwa untuk dikunjungi, ini banyak sekali. Tidak bisa dikunjungi keluarga, ya. Kemudian 64 hak untuk diadili secara terbuka untuk umum, secara terbuka untuk umum. Ini, ya. Sekarang dengan adanya daring ini kita boleh tentang. Karena kenapa? KUHP pasal 64, ya, hak untuk diadili secara terbuka untuk umum. Kemudian pasal 66, tersangka atau terdakwa tidak dibebani dengan pembuktian. Ini harus diperhatikan, kuat. Ya. Kemudian pasal 72, ya, tersangka diberikan turunan BAP. Nah, ini harus ingat. Lalu pasal 108 yang berhak menjadi pelapor dalam perkara pidana delik aduan, yaitu diatur pada 108. Nah, kadang-kadang kita nggak jelas. Ya, kita lihat, saya tidak masuk dalam konteksnya perkaranya Pak Luhut. Ya, itu materi perkaranya saya nggak ikut-ikut. Saya cuma mau memberitahukan bahwa Pak Luhut selaku menteri koordinator atau menteri di atas para menteri, tapi beliau ketika ada hanya yang merasa ini, dia melapor sendiri. Ya, jadi ingat, pasal 108 itu adalah orang yang boleh melapor adalah orang yang mengalami sendiri, ya. Jadi nggak boleh diwakilkan. Sedangkan pasal 122A sahnya surat, ya, surat panggilan. Jadi panggilan itu harus dipanggil secara patuh, ya, secara wajar. Harinya berapa minimal, paling cepat 3 hari. Tapi biasa 1 minggu, 4 hari atau pasal 117 tentang keterangan tersangka dan saksi yang tak boleh di dalam tekanan. Ini harus diingat. Ya, kemudian harus dicatat, ya. Pasal 166 ini yang paling sering, pertanyaan menggiring. Ini saya lihat banyak sekali penyidik yang suka menggiring itu saksi ahli. Jadi ketika mereka ingin menjerat mereka memasang pertanyaan yang digiring. Padahal di dalam pasal 166 KUHP, ya, pertanyaan menggiring dan menjerat tidak boleh diajukan kepada saksi maupun terdakwa. Jadi nggak boleh ada penggiringan. Tapi saya lihat kebanyakan BAP penyidik menggunakan pertanyaan menggiring. Oke. Lalu kemudian masalah putusan, ya. Pasal 183, ya, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah menurut hukum. Harus diingat. Banyak sekali hakim itu menjatuhkan putusan, ya seperti saya, ya, tidak ada alat bukti. Hanya mereka buat seolah-olah apa yang mereka miliki itu sudah merupakan alat bukti yang sah. Sorry, Anda harus ingat. Alat bukti yang sah itu adalah alat bukti yang berkesesuaian dengan perbuatan pelanggaran kejahatan yang dituduhkan kepada yang bersangkutan. Jadi nggak bisa kejadian di tempat lain mau dipakaikan ke sini, nggak bisa, ya. Jadi tentang alat bukti, ya, itu diatur pasal 184. 184 itu, ya, ada namanya saksi, keterangan saksi, kemudian alat bukti surat, bukti petunjuk, dan keterangan ahli. Itu macam-macam. Tetapi bukan sekedar disebut keterangan saksi. Saksi yang benar-benar berkompeten. Ini, ya, saya prihatin. Kemudian pasal 185 ayat 6, di situ jelas diterangkan tentang keterangan saksi yang sah. Pasal 186, ya, keterangan ahli yang apa yang diucapkan ahli di dalam persidangan, bukan di dalam BAP. Ya, tolong harus diketahui apa yang disampaikan dalam sidang. Kebanyakan hanya saksi ahli itu di BAP disumpah, susah untuk ditanyakan. Lalu pasal 87, bukti surat bukan sembarang surat, tapi surat yang dibuat oleh pejabat atas sumpah. Ini yang kadang-kadang kita dibodoh-bodohi sama para penegak hukum. Pasal 188, bukti petunjuk adalah hanya yang memiliki persesuaian dengan kejahatan dan pelanggaran yang disangkakan. Ini. Nah, oke saudara, ini banyak diabaikan.
oleh institusi yang namanya jajaran kekuasaan kehakiman. Nah, untuk itu saya beri edukasi kepada Anda sekaligus untuk memberitahukan bahwa perkara saya kurang lebih semua cacat. Ya. Pasal 191 ayat 1 putusan. Jadi pesan daripada KUHP pasal 191 ayat 1, ya. Ketika dalam persidangan hakim tidak menemukan alat bukti yang sah, ya, tidak menemukan pembuktian, tidak ada alat bukti yang bisa disampaikan oleh jaksa, JPU selaku penuntut umum, maka seharusnya diberikanlah kebebasan kepada terdakwa. Dan saya sudah mendapatkan kebebasan itu, ya, dari Pengadilan Negeri Sidoarjo. Saya bebas murni, ya, karena tidak ada fakta, ya. Kemudian pasal 194, setelah putusan bebas diucapkan, semua barang bukti segera dikembalikan tanpa syarat. Saya punya itu sudah saya dibebaskan, tapi semua surat-surat dan dokumen tidak dikembalikan kepada saya. Inilah yang kadang-kadang parah, ya. Kemudian pasal 195, semua putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum bila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Ini pasal 197 ayat 1 huruf F, ya. Dan dari pertimbangan dia susun ringkas mengenai fakta keadaan beserta alat pembuktian dan huruf. Jadi alat pembuktian ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Banyak putusan hakim itu ambigu, tidak ada pertimbangan hukumnya. Seperti saya punya putusan, ada pertimbangan hukum, itu saya lawan. Lebih baik saya pertaruhkan nyawa saya daripada saya dihukum dengan cara hukum siluman. Saya akan pertaruhkan nyawa saya. Jadi tolong kepada Anda dari Kejari Sidoarjo ataupun Kejaksaan Republik Indonesia, saya siap taruhkan nyawa saya. Ingat, ya, saya tidak akan setengah-setengah. Saya serius, ya. Saya minta kalau Anda mau melakukan eksekusi, hadirkan namanya ST Burhanuddin. Saya mau tanya, jaksa itu boleh nggak merekayasa barang bukti? Boleh nggak jaksa menyuruh penyidik melegalisir ijazah, kopi ijazah tanpa membawa aslinya? Boleh nggak? Ya, kalau boleh silakan jatuhkan hukuman pada saya. Kalau tapi nggak boleh, saya minta supaya jaksa yang bernama Gatot Haryono, ya, Kasipidum Kejari Sidoarjo, supaya dihukum gantung. Dia adalah pengkhianat hukum, dia pengkhianat bangsa, ya. Mereka digaji oleh negara pakai uang rakyat, tapi apa yang terjadi? Ya, sama dengan Kompol Haris yang dulu kasat di Sidoarjo, Polres Sidoarjo. Dialah bersekongkol, ya. Saya ini katakan bersama dengan timnya. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan, ya, ini saya memberi edukasi kepada Anda, kebetulan saya mengalami sendiri, ya. Saudara-saudara sebangsa setanah air, ya. Saya ini mau dijolimi, ya. Untung ada orang seperti saya yang berani menyuarakan kejoliman, ya. Saya tidak mau diam. Anda ingat, saya adalah Guntu Alaremba, putra Tamalaki. Lebih baik pulang bangkai karena mempertahankan kehormatan daripada saya harus pulang membawa malu. Jadi tolong siapkan regu tembak, ya. Anda harus ingat, ini yang saya katakan bahwa apa yang disebutkan bahwa saya ini terbukti bersalah, inilah hakim bodoh, jaksa bodoh, ya. Saya mengatakan kepada Anda, kalau memang saya tidak berhak, maka Anda harus berani untuk mencabut ijazah saya, ya. Ini ijazah saya, ya. Ijazah saya ini asli, ya. Ini ijazah asli saya. Anda lihat, ini ijazah asli saya. Ijazah saya asli, tidak ada yang palsu. Kemudian, kenapa penyidik bisa melegalisir ini? Melegalisir atas suruhan daripada JPU Kasipidum Gatot Haryono atas nama Kejaksaan Republik Indonesia. Ini ingat, kalau praktek begini bisa dilakukan, maka saya jadi akhirnya yakin berapa banyak orang yang dipenjara bukan karena kesalahannya, tapi karena unsur pidana yang dipakai adalah unsur pidana kong kali kong. Hukum yang dipakai adalah hukum siluman, ya. Jadi harap negara ini harus turun tangan. Karena kenapa? Sudah berbahaya. Sebagus apapun pasal dibuat,
undang-undang diatur. Kalau di sana ya yang namanya penyidik, ya yang namanya JPU bisa berkong-kali-kong, yang namanya hakim bisa berkong-kali-kong, bisa menggunakan pasal koordinasi, bisa menggunakan hukum siluman, maka tidak perlu ada keadilan. Kita pakai hukum rimba saja, ya. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa negara membentuk undang-undang untuk mengatur tata kehidupan, ya. Adanya hukum, hukum itu harus dihormati semua. Pasal yang namanya pasal 27 ayat 1, persamaan hak di depan hukum itu dijunjung tinggi oleh negara dan tidak membeda-bedakan satu sama lainnya. Sekarang ini kenapa saya sering berbicara Pak Jokowi harus turun tangan? Karena Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia merupakan representasi daripada negara yang harus menjamin hak-hak warganya. Kenapa saya berbicara? Selalu menyebut Ketua Mahkamah Agung. Karena Ketua Mahkamah Agung itu adalah pemimpin daripada yang namanya institusi yudikatif. Ya, kekuasaan kehakiman di bawah pimpinannya Ketua Mahkamah Agung. Kenapa saya selalu berbicara Mahfud MD? Karena Mahfud MD adalah Menko Polhukam, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Apa artinya ini? Saya punya nomor kontaknya Pak Mahfud, tapi belakangan ini karena saya terlalu sering mengirim WA, diblokir. Ya, sayang sekali Pak Mahfud. Bapak adalah profesor idola saya, Bapak adalah guru besar idola saya, tapi Anda ternyata bosan kalau saya memberikan video-video tentang faktual. Ya, saya sering sekali. Kemudian kenapa saya harus libatkan Pak Jaksa Agung? Pak Jaksa Agung itu anak buah Anda ini di bawah, sebagiannya itu adalah perusak, pengkhianat. Jadi kalau saya harus dieksekusi dengan apa? Data-data yang palsu, Bapak harus ingat pasal 184 tentang alat bukti, bukan alat bukti sembarang alat bukti. Bapak ingat, ya, pasal 184 tentang alat bukti surat, keterangan saksi, kemudian petunjuk, semua harus sesuai dengan ketentuan. Bapak ingat, ya, ini kepada Bapak Kapolri. Kenapa saya bersurat? Kenapa saya sering sebut Pak Kapolri? Karena Bapak Kapolri itu adalah jenderal yang kita yakini bisa menegakkan hukum, bisa membenahi anak buahnya. Tapi belakangan ini anak buah Anda nggak bisa dibenahi. Propam janjinya laporkan pada saya, percuma. Saya bola-balik melapor, tolong diperiksa. Susah kalau jeruk makan jeruk. Makanya saya setuju kalau ada pembentukan komisi penegakan hukum. Jangan dari polisi orangnya, ya. Karena kenapa? Susah jeruk makan jeruk. Propam itu apa yang dibilang Pak? Siapa ini Pak ya? Apa ini Pak Dir Propam? Katanya Pak Sambuaga, ya. Sorry kalau saya keliru. Itu lapor saja apa? Saya sudah melapor. Sulit Pak, karena laporan tidak masuk ke Anda. Anda juga tidak proses. Anda dikasih tahu Anda bahwa Anda tidak pernah mau apa istilahnya. Anda tidak seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi langsung turun, ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa pasal Jadi yang menjadi dasar putusan itu adalah seperti apa ini? Unsur-unsur kesalahan, unsur-unsur kesaksian harus berkesesuaian. Saksi dengan bukti-bukti. Pasal 201 dalam hal ini terdapat surat atau keterangan palsu, ya. Jadi saya lihat dalam persidangan panitera tidak selamanya mencatat tentang palsu-palsu itu. Ya, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung ditertibkan ini. Panitera kadang-kadang kalau sudah ada palsu yang kira-kira seperti yang perkara saya yang menggunakan pasal apa ini yang menggunakan hukum siluman, ya, dengan pasal koordinasi, mereka itu tidak mau kalau ada kesalahannya seperti apa yang dibilang Pak Mahfud, ada kesalahan, kalau mereka mau bantu yang salah ini, mereka salahnya dibuang. Jadi seolah-olah ini faktanya tentang penggunaan apa ini kopi yang dilegalisir secara tidak sah
itu tidak menjadi pertimbangan di pengadilan. Ya karena memang sebetulnya hakim juga ini karena terpaksa saja mungkin, tapi saya bersyukurlah karena dia sudah mengeluarkan putusan bebas. Kemudian saya juga ingin mengatakan kepada saudara semua, ya, pasal 220 KUHP itu hakim dan panitera harus mengundurkan diri apabila memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung. Pasal 226, petikan surat diberikan pada terdakwa atas permintaan. Jadi petikan surat, ya, putusan baru diberikan kalau ada permintaan, kalau tidak ya duduk manis. Ya, jadi makanya teman-teman yang berurusan dengan hukum, kalau Anda menjadi pembela, ya, atau Anda menjadi bagian daripada tolong kalau ada putusan langsung minta, karena sesuai dengan pesan KUHP pasal 226, petikan putusan itu hanya bisa Anda dapat kalau Anda minta. Ya, pasal 244 putusan kasasi tidak boleh diajukan. Jadi putusan bebas tidak boleh diajukan kasasi. Tolong, ya, saya ingin mengatakan bahwa saya telah mendapatkan putusan bebas 244, putusan tidak boleh diajukan kasasi. Tetapi karena ada, tidak tahu kayak gimana, sudah menjadi kebiasaan, lalu sekarang ini jaksa akan menggunakan pasal 268 untuk melakukan eksekusi. Melakukan eksekusi meskipun kita sedang PK. Sorry, saya akan pertahankan tentang pasal 244. Anda, pasal 244 itu putusan bebas, tidak boleh diajukan kasasi. Nah, jadi sekali lagi, saya tidak mau terlalu banyak debat di sana, yang penting begini saja. Sekarang saya sudah mengikuti prosedur melakukan PK. Kalau saya masih mau coba-coba dipaksa, maka saya akan lawan. Sorry. Saya terusan saja, saya nggak ngerti bagaimana permainan daripada hukum kita ini dibuat seolah-olah kayak seperti masyarakat itu tidak pernah membaca. Saya membaca, Pak. Ya. Jadi di sini ini pertimbangan hukum, ya, saya akan nanti bicarakan. Jadi begini, saudara, bahwa hari Kamis tanggal 24 Maret itu jam 9 sidang perdana tentang peninjauan kembali. Akan tetapi oleh jaksa atas nama Kasipidum, ya, ini Kasipidum, Pak, perkara saya ini picus, tapi yang mengeluarkan surat untuk panggilan terpidana, panggilan ketiga, Pak, hebat, ya, panggilan terpidana, panggilan ketiga, ya, ini adalah Kasipidum, ya, inilah kesemberawutan, tidak sesuai dengan tata kerja kejaksaan. Perkara pidana khusus bisa dilakonin oleh pidana umum. Kalau dia ngawur, itu jadi nanti akhirnya saling menyalahkan. Oh ini sih. Nah, yang menjadi korban adalah masyarakat. Ya, saya tidak tahu. Ya, ini surat panggilan ketiga. Ya, ada skenario apa Kejari Sidoarjo mengeluarkan panggilan ketiga di saat ada PK? Ya, apakah ingin membungkam saya? Ya, dengan menunjukkan kekuasaannya yang tidak sesuai ketentuan hukum yang sah. Ingat, saya akan patuh dan hormat pada sesuai dengan ketentuan hukum yang sah. Yang sah bukan berarti sesuai dengan jabatan Anda. Saya nggak mau tahu. Ya, ataukah ini Kejari Kejaksaan Republik Indonesia sedang mempertontonkan kebodohannya, atau sudah tahu hasil putusan PK-nya, atau ingin mengatakan gini, biarin aja lah dia PK, nanti kalau putusannya dibacakan ini kan yang penting sudah dihukum. Anda ingat, saya pertaruhkan nyawa saya. Ya, saya akan teriak-teriak di lembaga pemasyarakatan ini biar semua orang tahu bahwa ternyata mereka banyak yang tidak bersalah tapi dihukum. Saya kan malah justru saya akan mengajarin mereka. Ya, ingat, mungkin juga ingin menghalang-halangi masyarakat melakukan upaya hukum, mencari keadilan. Kalau begitu saya akan lawan dengan taruhan nyawa. Siapkan regu tembak dan peti jenazah. Ya, ingat,
saya akan kejar yang namanya Joni Harsono dengan Deriman. Anda telah melaporkan saya, Anda tidak punya kewenangan. Inilah penyidik, inilah JPU. Mana ada masyarakat biasa menjadi pelapor tentang penggunaan gelar tanpa hak. Karena mereka itu nggak punya wewenang, maka mereka ngawur. Fotokopi ijazah saya dicuri. Di mana mereka dapatkan fotokopi ijazah saya? Masa melaporkan saya penggunaan gelar tanpa hak pakai ijazah asli? Coba, inilah yang dibilang Pak Mahfud. Hukum yang dibalik-balikan. Inilah yang dibilang industri hukum. Dasar manusia-manusia tengi. Joni Harsono sholat tiap hari. Ya. Kemudian Deriman Sumargo ke gereja. Tapi Anda telah melakukan kezoliman. Ingat, ya. Saya punya aset jaminan, Anda masih tahan. Belum Anda berikan. Kenapa tidak dikasihkan? Anda malu. Dia menuntut saya 2,5 miliar. Ternyata hanya pengadilan mengatakan kamu tidak bisa 2,5 miliar, hanya 100 juta. 110. Dia malu. Ya. Jadi sekali lagi bermula dari situlah. Ya. Ini Joni Harsono sudah tua, mudah-mudahan beliau masih panjang umur. Ya. Kemudian Deriman Sumargo yang katanya dia itu selalu memberikan kebenaran, tapi ingat, sertifikat tanah saya masih di tempat Anda dan sertifikat rumah saya masih di tempat Anda, surat BPKB mobil saya masih di tempat Anda. Ingat, ya, Anda menuntut saya 2,5 miliar dan pengadilan yang memutus 100 juta lebih. Ya, padahal Anda sudah pakai pengacara hebat. Anda sudah pakai mempidanakan saya. Ingat, sekarang ini banyak penegak hukum rusak gara-gara Anda. 3 hakim yang membantu Anda. Hakim yang satu sudah meninggal dunia karena non palu, dia stres, ya, dijatuhi oleh kaya. Apa Anda nggak ngerti? Ulah Anda, ulahnya yang namanya Deriman Sumargo telah membuat hakim jadi cacat. Ya, inilah negara kita ini dipenuhi dengan suap, sogok menjogok dari cukong. Mereka itulah yang memainkan hukum kita sampai masyarakat kecil jadi menjadi korbannya. Tolong diingat, ya, saya akan lawan hukum kamuflase, ya, saya akan lawan namanya hukum siluman yang menggunakan pasal koordinasi, delik pengkondisian dan unsur pidana kong kali kong. Saya tetap berpegang pada, ya, putusan hakim pasal 191 ayat 1, ya, dan pasal 244. Tolong Anda ingat, ya, saya tidak mau tahu putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung itu sudah keluar dari kewenangannya. Mahkamah Agung itu tidak berhak menilai fakta, ya. Mahkamah Agung itu adalah judes jur. Kenapa dia harus menilai itu? Dan ingat, itu ada 2 putusan hakim tunggal, ya. Saya minta kalau memang saya mau dieksekusi pakai putusan Mahkamah Agung, tolong hadirkan kepada saya namanya Abu Ayub, ya, karena beliau adalah hakim tunggal yang pertama memutus perkara saya. Setelah saya bersuara, akhirnya diganti menjadi Hakim Haji Andi Samsang Ngandro, ya, SHMH. Bapak Haji, ya, Bapak ingat saya Guntur Alaremba, putra Sulawesi. Ya, Anda telah memutuskan membatalkan atau mengabulkan kasasi jaksa. Ingat, ya, Anda punya sekolah apa enggak? Unsur pidana yang dituduhkan kepada saya adalah pasal 27, pasal 28 ayat 7 tentang undang-undang pendidikan undang-undang Sisiknas, ya, penggunaan gelar tanpa hak. Saya punya gelar. Kalau Anda bilang saya terbukti tidak berhak, harusnya dicabut ijazah saya, gelar saya dibatalkan. Anda bodoh sekali, ya. Tunggu, ya. Kalau Anda tetap seperti itu, saya akan terus menantang, melawan. Ya, kalau Anda ini dalam PK, ya, ingat, 7 turunan saya persiapkan untuk bertaruh nyawa. Siapapun yang menjadi dalang daripada semua ini, ya. Ingat, doa saya, doa kami, ya, saya akan terus lakukan itu. Tapi kalau Anda mau mengakui kesalahan dan merubah semuanya, meminta maaf, saya manusia biasa, ya. Saya adalah
perintis. Saya adalah pejuang restoratif justice. Saya penggagas, ya, dan saya pelopor restoratif justice. Saya bisa memaafkan, tapi jangan jolimi saya terlalu terus menerus. Ya, Joni Harsono, Anda mudah-mudahan Anda ada menyaksikan ini atau keluarga Anda. Itu adalah Direktur BPR Jati Lestari Sidoarjo. Mereka itulah yang mempermainkan perkara ini. Ya. Jadi karena putusan ini terdapat dua putusan yang janggal, yakni hakim tunggal dan hakim majelis, dan alat bukti penuh rekayasa, maka demi tegaknya hukum dan keadilan kepada saya, sesuai ketentuan yang sah, kalau mau eksekusi saya, ada permintaan yang harus dipenuhi. Satu, saya minta Jaksa Agung Republik Indonesia yang harus hadir, datang melaksanakan eksekusi tersebut. Sebab saya ingin tanyakan apakah kinerja Kasipindo merekayasa alat bukti sudah sesuai dengan peraturan Jaksa Agung, ya, perintah jabatan yang sah. Kemudian yang kedua, ya, saya juga minta supaya hakim tunggal yang bernama Haji Dr. Abu Ayub SHMH dan hakim majelis MA yang bernama Haji Dr. Andi Samsan Ngandro SHMH supaya hadir. Karena saya tidak percaya mereka membuat putusan seperti itu. Ya, saya yakin ini adalah putusan mafia yang ada di pengadilan, di Mahkamah Agung. Kalau tidak dipenuhi syarat, saya minta siapkan regu tembak saja dan peti jenazah. Saya sudah bosan. Jangan menghukum saya 2 bulan. Karena ancaman penjaranya itu 10 tahun. Ya, bukan 2 bulan, 10 tahun. Kenapa? Kok hukumnya apa kayak gitu? Pasal apa? Ya. Oke. Jadi saya minta, kalau tidak dipenuhi, saya minta tembak di tempat. Lebih baik jadi tumbal industri hukum daripada jadi korban mafia hukum dan kriminalisasi. Saya jawab, sebab Jaksa Kejari Sidoarjo yang bernama Gatot Haryono dan Kompol Haris Kasat dan kawan-kawan selaku Kasat pada saat itu, ya, penyidik Polres Sidoarjo adalah perekayasa kasus ini. Saya tidak akan tunduk dan saya tidak akan takut. Perkara saya ini bukan berdasarkan undang-undang dan ketentuan yang sah, tetapi kamuflase pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong yang dilakukan oleh Kasipindo Kejari Sidoarjo bersama penyidik Polres Sidoarjo melegalisir ijazah saya, kopi ijazah saya tanpa membawa aslinya. Oke, saudara-saudara sekalian, saya sampai di sini mengakhiri apa ini. Jadi saya akan senang kalau Anda, ya, memberikan dukungan demi untuk tegaknya hukum dan kebenaran. Saya prihatin melihat daripada perilaku daripada ini. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, saya senang sekali kalau Anda mau melibatkan diri, dan kepada Ketua DPR RI dan khususnya Komisi 3, Ketua Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum, serta yang tadi saya sudah sebutkan. Oke, saya akhiri materi ini, ya, materi kuliah yang cukup panas dan serius ini. Saya titip salam kepada Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Sidoarjo atas nama Kejaksaan Republik Indonesia. Tolong, ya, saya siap jadi tumbal, ya, hukum industri, ya, industri hukum. Ya, saya akan jadi tumbal seperti apa yang dibilang Pak Mahfud, diputar-putar. Oke, saya mohon maaf apabila ada pihak-pihak lain yang tersinggung, karena saya percaya di Mahkamah Agung masih ada orang-orang baik. Di kehakiman masih banyak orang baik. Buktinya yang memutus perkara saya bisa bebas murni. Kemudian di kejaksaan masih banyak orang baik. Buktinya banyak teman-teman saya jaksa yang memberikan saya masukan yang baik. Di JPU juga banyak yang baik. Tetapi khusus untuk ini, saya tadi sudah menyebutkan orang. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law. Terima kasih.